Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifqati Ardiana, NIM 181410 jurusan Ekonomi Syariah, kelas E semester 5. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS mata kuliah pasar modal syariah. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip tersebut antara lain larangan terhadap setiap transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan, dan instrumen atau efek yang diperjualbelikan harus memenuhi kriteria halal. Selanjutnya, sejarah pasar modal syariah di Indonesia. Sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya reksadana syariah oleh PT Dana Raksa Investment Management pada tanggal 3 Juli 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia atau Bursa Efek Jakarta bekerja sama dengan PT Dana Raksa Investment Management yang meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Kedua, perbedaan akad musyarakah dan mudharabah pada pasar modal syariah. Pada akad mudharabah, pihak penyetor dana tidak terlibat dalam pengelolaan perusahaan tersebut. Investor atau mudharib menyerahkan pengelolaan kepada pihak lain untuk bertanggung jawab. Sementara itu, pada sistem akad musyarakah, yaitu ada dua atau beberapa pihak bekerja sama saling menyetorkan modal. Dan perbedaan mendasar pada akad mudharabah dan musyarakah terletak pada komposisi modal yang disetorkan oleh pengelola usaha atau mudharib dan pemodal saibul mal, yang terkait dengan komposisi modal, pengelolaan, dan komposisi nisbah atau pembagian keuntungan. Yang ketiga, kaidah fikih muamalah dalam pasar modal syariah. Pertama, pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah. Maksudnya, segala persoalan muamalah itu hukumnya mubah, kecuali ada dalil yang menunjukkan atas makna lainnya. Yang kedua, muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan yang dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sekalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Ketiga, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari kemudarat dalam bermasyarakat. Dari Ubadah bin Samit bahwasannya Rasulullah SAW menetapkan tidak boleh membuat kemudaratan dan tidak boleh pula membalas kemudaratan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Keempat, muamalah diajukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 279 yang artinya, maka janganlah kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat dari mengambil riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Yang keempat yaitu definisi dari fatwa. Fatwa secara bahasa adalah penjelasan atau penerangan, sedangkan menurut KBBI adalah keputusan atau pendapatan yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah, dengan kata lain yaitu nasihat orang alim. Selanjutnya itu peranan Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI pada pasar modal. Pertama, melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah. Kedua, mengajukan usulan-usulan pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan kepada DSN. Yang ketiga, melaporkan perkembangan produk dan opsional lembaga keuangan syariah yang diawasi oleh DSN sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun anggaran. Yang keempat, memutuskan masalah yang memerlukan pembahasan dengan DNS.